Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laditri Susga Syarifah dengan NIM 112110344. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu berkaitan dengan akuntansi manajemen terkait konsep dasar, definisi, tujuan, ruang lingkup, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, serta sistem informasi akuntansi manajemen hingga contoh kasus perhitungan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa definisi manajemen. Manajemen merupakan suatu seni untuk melakukan cara mengatur dan mengelola suatu organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari manajemen yaitu ada POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 1. Perencanaan atau planning. Proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Yang kedua ada koordinasi atau organizing, yaitu proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating, yaitu proses yang mengarahkan dan juga memotivasi agar sumber daya tersebut seefisien mungkin, sehingga menciptakan sistem komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Baik, selanjutnya ada definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Di sini ada menurut Ronald M. Kaplan dan Paul E. Daser mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan dengan guna perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Supriyono, akuntansi manajemen mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Kemudian di sini terdapat tujuan dari akuntansi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu untuk membantu dalam merencanakan kegiatan masa depan seperti anggaran dan proyeksi laba. Kemudian ada pengendalian, yaitu untuk memantau dan mengendalikan operasional dengan membandingkan antara hasil aktual dan target. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana untuk menyediakan informasi relevan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan secara strategis dan operasional. Keempat, ada evaluasi kinerja, yaitu untuk mengukur kinerja individu, departemen, dan keseluruhan organisasi untuk tujuan peningkatan kinerja. Kemudian ada ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama ada penganggaran atau budgeting, yaitu menyusun anggaran untuk berbagai kegiatan operasional dan perencanaan keuangan. Yang kedua ada analisis biaya atau cost analysis, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola biaya untuk mengoptimalkan efisiensi. Yang ketiga ada penetapan harga atau pricing, yaitu menyediakan informasi untuk menentukan harga produk atau jasa yang kompetitif. Yang keempat ada pengukuran kinerja atau performance measurement, yaitu menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang terakhir ada perencanaan strategis, yaitu menyusun strategis bisnis jangka panjang. Nah, selanjutnya ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan berdasarkan aspek tujuan, penggunaan utama, cakupan waktu, dan regulasi serta sifat laporannya. Untuk yang pertama, tujuannya akuntansi manajemen ini untuk pengambilan keputusan internal, sedangkan akuntansi keuangan untuk laporan eksternal atau stakeholders. Untuk pengguna utama, akuntansi manajemen ini yaitu digunakan oleh manajer dan pemimpin organisasi, sedangkan akuntansi keuangan oleh investor, kreditor, dan pemerintah. Untuk cakupan waktunya, akuntansi manajemen ini fokus pada informasi masa depan. Namun, akuntansi keuangan ini berfokus pada informasi masa lalu. Bagian regulasi, akuntansi manajemen ini tidak diatur oleh standar tertentu, sedangkan akuntansi keuangan ini diatur oleh standar akuntansi seperti GAAP dan IFRS.
Kemudian sifat laporan akuntansi manajemen ini bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajemen. Akuntansi manajemen ini terstruktur dan terstandar. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Komponen utamanya yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data terkait dengan biaya, pendapatan, dan aktivitas lainnya. Kemudian ada pengolahan data, yaitu memproses data menjadi informasi yang bermanfaat seperti laporan kinerja. Yang terakhir ada pelaporan, yaitu menyediakan laporan khusus yang relevan bagi manajemen untuk merencanakan dan pengambilan keputusan. Manfaatnya yaitu memungkinkan pemantauan kinerja dan perbandingan hasil, kemudian membantu dalam analisis keuangan seperti margin keuntungan, arus kas, dan ROI, kemudian mendukung alokasi sumber daya yang efektif. Berikut adalah contoh kasus dari perhitungannya. Yang pertama ada analisis biaya volume laba atau CVP. Dalam kasusnya yaitu perusahaan ABC memproduksi dan menjual produk dengan harga jual seharga Rp50.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah Rp30.000 dan total biaya tetap adalah Rp200.000. Manajemen ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point. Di sini ada cara penghitungannya dengan rumus break even point sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga 200.000 dibagi 50.000 dikurangi 30.000 yaitu 200.000 dibagi 20.000 adalah hasilnya 10. Sehingga perusahaan harus menjual 10 unit produk untuk mencapai titik impas tersebut. Yang kedua ada penganggaran atau budgeting. Contoh kasusnya yaitu perusahaan XYZ ingin merencanakan anggaran produksi untuk bulan depan. Diperkirakan penjualan mencapai 500 unit dan stok akhir yang diinginkan adalah 100 unit. Stok awal bulan ini adalah 50 unit. Dihitung jumlah unit yang harus diproduksi. Cara perhitungannya dengan rumus produksi yang diperlukan sama dengan penjualan yang diharapkan ditambah stok akhir yang diharapkan dikurangi stok awal. Sehingga 500 ditambah 100 dikurangi 50 yaitu 550 unit. Sehingga perusahaan perlu memproduksi 550 unit untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan stok akhir yang diinginkan. Yang terakhir ada penetapan harga berbasis biaya atau cost plus pricing. Dalam kasusnya, perusahaan DEF ingin menetapkan harga jual produknya dengan markup 25% dari total biaya. Total biaya produksi per unit adalah Rp80.000, tentukan harga jual produk tersebut. Berikut perhitungannya, yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah markup dikali total biaya, sehingga 80.000 ditambah 25% dikali 80.000 sama dengan 80.000 ditambah 20.000 yaitu 100.000, sehingga harga jual produk harus ditetapkan pada Rp100.000 untuk mendapatkan markup 25%. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.